Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kita baca dulu tasmiyah untuk memulai perkuliahan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan pagi ini untuk mata kuliah dokumentasi kebidanan, kita akan membahas dokumentasi kebidanan komunitas. Ya, dokumentasi kebidanan komunitas ini terdiri dari PWSKIA serta kohort ibu dan balita. Ya, ini dokumentasi kebidanan yang sering dilakukan oleh bidan di komunitas, ya, yaitu di tataran puskesmas maupun bidan desa yang akan dikirim data tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Oke, ya, kita akan belajar yang pertama adalah PWSKIA, yaitu pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Materi ini sebetulnya akan diberikan pada mahasiswa kebidanan saat semester 5 dalam mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Tapi kita pelajari dulu dokumentasinya. Ya, kalian hanya perlu mengetahui bagaimana sih dokumentasi PWSKIA yang dilakukan oleh bidan di komunitas. Ya, kita ketahui dulu apa sih PWSKIA. Pengertiannya itu adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Ya, jadi PWSKIA ini dilakukan pada wilayah desa, ya, dan kecamatan, yang supaya nanti bisa diketahui apakah desa tersebut termasuk kesehatannya dalam lingkup baik atau kurang. Ya, tujuan PWSKIA yaitu yang umum terpantaunya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terus-menerus di setiap wilayah kerja. Yang khusus yaitu memantau pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian memantau kemajuan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian menilai kesenjangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian menentukan sasaran individu dan wilayah prioritas yang akan ditangani. Yang kelima, merencanakan tindak lanjut. Yang keenam, meningkatkan peran aparat di sini, baik aparat desa maupun kabupaten. Aparat di sini juga pemangku kebijakan di desa maupun kabupaten, bahkan kecamatan. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan peran serta masyarakat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak. Ya, kalau secara nyatanya gitu ya, tujuan PWSKIA ini untuk melakukan pemantauan program KIA di wilayah kerja puskesmas setiap bulan secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Jadi tujuan PWSKIA ini pada lingkup puskesmas ini dilakukan setiap bulan secara terus-menerus, ya. Jadi dilakukan tiap bulan untuk menilai keadaan kesehatan ibu dan anak tiap desanya. Indikatornya apa saja untuk pemantauan PWSKIA? Yang pertama adalah kunjungan baru ibu hamil K1, ya, yaitu ibu hamil yang berkunjung pertama kali ke nakes pada usia kehamilan trimester 1. Kemudian ibu hamil K4, yaitu ibu hamil yang sudah berkunjung
ke nakes selama 4 kali pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Kemudian yang ketiga, deteksi dini ibu hamil dengan resiko tinggi. Misalnya dengan tekanan darahnya tinggi atau preeklamsi, mungkin kehamilan ganda dan lain sebagainya. Kemudian persalinan di fasilitas kesehatan, yaitu juga didata berapa jumlah ibu bersalin yang ada di fasilitas kesehatan. Kalau sekarang diharapkan semua ibu bersalin di fasilitas kesehatan oleh nakes. Kemudian kunjungan neonatal dan juga kunjungan nifas atau KF, kalau neonatal KN, kalau nifas KF, serta pelayanan KB. Itu semuanya menjadi indikator dalam pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Kemudian bagaimana sih alur pembuatan PWSKIA di puskesmas sampai pelaporan ke dinas kesehatan? Yang pertama, setiap bidan desa melakukan pemantauan dan pendataan pada masing-masing wilayah dengan menggunakan kohort. Ya, nanti akan dijelaskan kohort ya. Kohort itu berisi lembaran-lembaran data ya yang harus diisi oleh bidan setiap bulannya, terutama di akhir bulan, yang akan dikumpulkan ke puskesmas. Kemudian di puskesmas dibikinlah PWSKIA. Kemudian setelah dilakukan pendataan oleh bidan dengan kohort, hasil rekapan dari para bidan dari setiap wilayah dalam 1 bulan akan dikumpulkan pada bidan koordinator puskesmas ya. Kemudian akan dibuat sebuah grafik PWSKIA setiap bulannya. Dan kemudian hasil rekapan tersebut yang sudah dibikin grafik dan sudah dianalisis, ini kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Ya, ini contoh dokumentasi untuk kohort ya sebetulnya ya. Ini rekapan K1 ya. Ini misalnya ini yang nomor 1 itu ada Semondo gitu-gitu, itu adalah wilayah kerja puskesmas ya. Jadi desa-desa yang di bawah wilayah kerja puskesmas. Ini rekapan K1-nya yang nantinya akan menjadi PWSKIA. Ya, kemudian nanti bidan koordinatornya membentuk seperti ini, K1 ya, PWSKIA-nya K1 90%, targetnya kalau dalam 6 bulan adalah 45%. Nanti kita akan mendata desa, tiap desa ya, desa A, B, C, D, E. Tadi ya, desa A, B, C, D, E. Kemudian juga tabel puskesmasnya ya. Ini yang paling kanan adalah PUSK-nya. Ya, ini tiap bulan ya, dari Januari sampai Desember ya. Di kiri itu ada data dari Januari sampai Desember. Karena cakupan dalam 1 tahun targetnya 90%, maka 90 dibagi 12 adalah tiap bulannya cakupan minimal adalah 7,5%. Ya, kemudian kita melihat desa A cakupannya itu 65. Jadi kita taruh di bagian paling kiri ya. Kemudian bulan ininya cakupannya 15, misalnya bulan lalunya 10, maka trennya naik. Kenapa naik? Karena cakupan bulan ini lebih besar dari bulan lalu. Ya, bulan ini 15, bulan lalu 10. Kalau yang sama saja di strip, kemudian yang cakupan bulan lalu lebih tinggi daripada bulan ini, maka trennya turun. Ya, ini nantinya dibikin grafik seperti itu. Kemudian kalau print outnya seperti ini ya. Ini ada kelurahan atau desa, tren kunjungan K1,
kunjungan K1 bulan Juni, bulan Mei ya. Bulan Mei itu bulan lalu, bulan Juni itu bulan yang ini. Ya, kemudian sasaran tahunan, kemudian sasaran sampai dengan bulan Juni. Ya, biasanya PWSKIA ini dibikin dalam 1 tahun itu 2 kali, yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember. Walaupun datanya itu dari tiap bulan karena ini masuk ke cakupan kumulatif desa ya. Masuk ke kunjungan K1 kumulatif yang di baris ke-2, di kolom kedua setelah sasaran tahunan. Oke, kemudian dilakukan analisis tindak lanjut ya, desa A, B, C ya, cakupannya tadi cakupan desa A itu 66, jadi kan di atas target setengah tahun ya. Karena sampai bulan Juni berarti targetnya yang dihitung minimal 45%. Kalau maksimal kan 90% tercapai pada saat bulan Desember. Tapi karena ini bulan Juni, maka minimal target adalah 45%. Lah, desa A itu tadi 66%. Ya, jadi cakupannya di atas target. Terus tadi trennya naik ya. Kumulatif bulan ini 15, bulan lalu tadi bulan lalunya 10, jadi naik ke atas. Jadi status desanya baik. Terus desa B tadi trennya strip, jadinya tetap gitu ya, maka baik. Nah, desa C yang trennya turun, maka desanya kurang, status desanya kurang. Sedangkan cakupan D, cakupan D, desa D itu di bawah target, di bawah 45%, maka status desanya cukup walaupun trennya naik. Lah, yang jelek adalah jika cakupannya di bawah target itu di bawah gitu ya, kemudian cakupan bulan ini terhadap bulan lalunya itu turun, itu jelek ya. Ini perlu adanya tindak lanjut penanganan kesehatan ibu dan anak pada ranah desa E yang status desanya jelek. Ya, kita lanjut ke kohort ibu dan balita. Kohort ibu merupakan sumber data pelayanan ibu hamil dan bersalin serta resiko yang dimiliki ibu yang melibatkan kader di wilayahnya untuk setiap bulannya, yang difokuskan pada kesehatan ibu dan bayi baru lahir tanpa adanya duplikasi informasi. Ya, kohort ibu itu seperti tadi K1 gitu ya. Data ibu hamil semua sedesa dimasukkan dalam satu kolom atau formulir. Kemudian kohort balita merupakan sumber data pelayanan kesehatan balita dari usia 0 sampai 1 tahun, kemudian 1 tahun sampai 5 tahun. Ya, kohort ibu itu ada 44 kolom ya. Ini diisi kolom 1 adalah nomor urut, nomor 2 nomor handphone atau NIK, KTP gitu ya. Kemudian nomor 3 nama ibu hamil, 4 suami, 5 alamat, 6 umur, 7 gravida, paritas, abortus, nomor 8 umur kehamilan atau HPHT, terus tanggal terdeteksi faktor resiko oleh nakes, 10 diisi faktor resiko pada ibu hamil, 11 diisi resiko tinggi pada ibu hamil, 12 lila, 13 TB, 14 pemeriksaan laboratorium, 15 imunisasi TT, 16 sampai 27 diisi umur kehamilan, 28 tanggal persalinan, 29 jenis kelamin bayi baru lahir, kemudian 30 tempat persalinan, 31 penolong persalinan, 32 apakah diberikan IMD atau tidak, 33 itu abortus jika ada, 34 itu tanggal lahir jika bayinya meninggal,
Kemudian kolom 35 tanggal lahir hidup, kolom 6 tanggal ditemukan komplikasi, 37 sampai 39 kunjungan nifas ya, ada 3 kali, KF1 sampai 3. Kemudian 40 jika ada komplikasi pada ibu nifas, 41 penyebab jika ibu meninggal pada masa nifas. Kemudian 42 pemberian vitamin A, 43 KB setelah persalinan, 44 diisi apabila pindah. Kemudian kohort balita ya, ini poinnya ada sampai 74 gitu ya. Kolom 1 nomor urut, nomor 2 nik balita kan ada ya, KTA. Kemudian nama anak, kolom 4 tanggal lahir, 5 jenis kelamin, 6 nama ibu, nomor 7 alamat lengkap, nomor 8 apakah punya buku KIA atau tidak, nomor 9 tanggal pemberian imunisasi, kolom 10 kolom imunisasi campak gitu. Kemudian 11 sampai 70 ya, ini penimbangan berapa berat badan balita, apakah turun naik kayak gitu ya, apakah normal. Terus kemudian apakah bayi balita itu kurang bulan, maksudnya berada di bawah garis normal untuk berat badannya, termasuk PEK atau tidak, atau bahkan termasuk BGM gizi buruk atau tidak. Kolom 37 pelayanan anak prasekolah yaitu usia 66 bulan. Kolom 72 pelayanan anak prasekolah usia 72 bulan. Kolom 73 tanggal penyebab anak meninggal, misalnya terkena pneumonia, diare, DBD, tetanus, bahkan difteri, atau bahkan sekarang ini corona gitu ya. Kemudian kolom 74 diisi keterangan baru pindah atau pindah domisili. Nah, ini dokumentasi kohort ibu tadi ya, yang banyak sampai kolom 35 harus diisi per nama ibunya. Setiap kali kunjungan juga dilaporkan di situ. Nah, ini dari ibu hamil sampai persalinan bahkan nifas ya. Ini kohort balita dari nama, kemudian penimbangan, kemudian aktivitasnya apakah ASI atau tidak, kemudian usia prasekolah, dan ini juga ya. Jadi bukunya sangat lebar ya, ada 2 lembar, maksudnya ada bolak-balik dan sangat panjang ya, sangat besar. Ini harus diisi oleh bidan di komunitas tiap bulannya yang akan dilaporkan ke puskesmas dan akan diteruskan ke dinas kesehatan ya. Kemudian nantinya juga diteruskan ke dinas kesehatan provinsi dan bahkan ke dinas kesehatan nasional gitu ya. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk perkuliahan dokumentasi kebidanan komunitas ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan bertanya pada kolom chat di Edu ataupun di komentar di YouTube. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.